Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Karena kita akan terus belajar hal-hal baru di setiap harinya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ridhoi pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak Miss sekalian, kembali lagi kita pada pembelajaran tematik tema 4 subtema 3 hak dan kewajibanku bertetangga pada pembelajaran 5. Pada pembelajaran sebelumnya juga kita sudah pelajari tentang hak-hak kita terhadap tetangga dan juga kewajiban kita terhadap tetangga. Pada hari ini kita akan mempelajari kembali tentang hak dan kewajiban bertetangga. Sebelum kita masuk pada materi, kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menuliskan kalimat penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak dalam kehidupan bertetangga dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menentukan dua bilangan yang hasil kalinya diketahui dengan tepat. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk pada materi kita yang pertama. Di sini kita akan membaca teks yang berjudul Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Kita baca ya Ananda ya, sama-sama ya. Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Yang ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Yang keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Oke, sudah selesai kita baca Ananda. Coba anak-anak Miss sekalian perhatikan di manakah pada teks ini masalahnya. Ada yang menemukan? Iya, benar, yaitu tentang lantai yang tampak kotor dan berbau tidak sedap karena ada kotoran ayam di lantai. Di lantai itu rumah Siti, dan Siti itu tidak memelihara ayam, tapi ada kotoran ayam di lantai Siti. Itu merupakan masalah. Kemudian, apakah Ananda menemukan di sini solusinya ataupun penyelesaian dari masalah tersebut? Iya, benar, ada di sebelah sini, yaitu tips ataupun penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, yang pertama di sini ada penyelesaiannya. Jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Yang kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Yang ketiga, menyediakan kandang untuk tempat peliharaan. Yang keempat itu membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Nah, jadi itu merupakan cara ataupun solusi dari masalah yang ada, yaitu tentang hewan yang suka membuang kotoran di rumah tetangga. Nah, jadi dari teks di atas itu kita bisa menemukan masalah sekaligus cara menyelesaikannya.
serta cara memelihara hewan peliharaan, dan juga hak dan kewajiban dalam bertetangga. Jadi kita itu punya hak dan kewajiban di dalam bertetangga. Kemudian kita masuk pada materi kita yang kedua, yaitu di sini ada hewan peliharaan. Nah, ini merupakan hewan peliharaan yang sering kita jumpai dipelihara oleh orang-orang. Nah, ternyata Ananda, kita itu memiliki kewajiban terhadap hewan peliharaan kita. Pasti Ananda semua juga di rumah punya hewan peliharaan. Apa ya Miss kewajiban kita terhadap hewan tersebut? Yang pertama, menjaga dan memeliharanya. Kita jaga dan kita pelihara dengan baik. Yang kedua, kita beri makan dan minum. Yang ketiga, memberikan kandang yang layak. Dan yang keempat, memberikan lingkungan yang nyaman. Inilah kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Nah, kita lanjut pada materi selanjutnya, teks tentang perkalian yang hasilnya sudah diketahui. Dengarkan baik-baik ya Ananda, sama-sama kita baca. Dayu memiliki banyak kelinci. Dayu tidak ingin kelincinya berkeliaran dan mengganggu tetangga. Dayu ingin membuat kandang untuk kelincinya. Dayu membutuhkan banyak bambu. Ayah Dayu memiliki 900 batang bambu. Berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat Ayah Dayu? Dan berapa batang bambu yang dibutuhkan Ayah Dayu untuk satu kandangnya? Nah, jadi jumlah bambu itu seluruhnya adalah 900 batang. Nah, jika Dayu membuat 10 kandang, maka untuk setiap kandang hanya dapat menggunakan 90 batang bambu. Kenapa? Karena kalau 10 kandang itu 10 kandang berarti satu kandang itu hanya bisa 90 batang. Karena 10 dikali 9 itu hasilnya 900. Jadi pas dia. Jadi pas kalau 10 kandang itu memang 90 batang lah per kandang. Jadi satu kandang, misalnya di kandang kucing. Jadi satu kandang kucing itu bambunya kalau dihitung 90. Jadi ada 10 kandang. Dari 10 kandang itu, dari kandang 1, 2, 3 sampai 10 itu bambunya itu ada 90 pada setiap kandang. Nah, jadi di sini akan coba menjawab latihan yang ada di sini. Nah, ini merupakan hasil perkalian yang sudah diketahui hasilnya. Jadi ada 900 batang bambu. Kemudian kalau misalnya nih 900 batang bambu ini, jadi kita mau buat 2 kandang saja. Nah, kalau 2 kandang saja, berapakah kira-kira satu kandang itu berapa batang bambu? Kalau satu kandang. Nah, ini kan 2 kandang. Berarti kalau 2 kandang masing-masingnya itu berapa ya? Kita itu bagikan 900 dibagi 2. Pertama, kita cari 2 kali berapa yang mendekati angka 9. 2 dikali berapa yang mendekati angka 9. 2 dikali 1, 2, 2 dikali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 dikali 4, 8, 2 dikali 5, 10. Nah, 10 itu sudah lewat, berarti sudah melebihi nilai 9, berarti 2 dikali 4. Nah, 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Kemudian kita kurangkan menjadi 9 dikurang 8 itu 1. Kemudian angka 0 yang ini itu kita turunkan ke bawah menjadi 10. Kita turunkan ke bawah jadi 10. Nah, 2 dikali berapa yang nilainya itu 10? Berapa Nanda? 2 dikali 4 itu 8, 5 dikali 2 itu 10. Jadi di sini itu sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, jadi ini habis. Karena 10 dikurang 10 maka habis. Nah, 0 yang ini dikemanakan Miss? Jadi 0 ini kita naikkan kemari karena dia belum digunakan sama sekali. Jadi jawabannya itu di sini adalah 450. Nah, jadi dia 450. Kemudian bagaimana ya Miss dengan soal yang kedua? Nah, untuk soal kedua, apabila itu 5 kandang. Nah,
Kalau 5 kandang, kira-kira satu kandang itu berapa batang bambu? Caranya adalah dengan membagikan 900 dibagi 5. Nah, 5 dikali berapakah yang mendekati nilai 9? 5 dikali 1 sama dengan 5, 5 dikali 2 sama dengan 10, berarti sudah melewati nilai dari 9, berarti 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. Nah, 9 dikurang 5 sama dengan 4. Kemudian angka nolnya kita turunkan, yang ini kita turunkan ke bawah, jadi 40. 5 dikali berapa yang hasilnya 40? 5 dikali 5 25, 5 dikali 6 30, 5 dikali 7 35, 5 dikali 8 sama dengan 40, berarti di sini 8. Nah, 8 dikali 5 itu 40, maka 40 ini habis. Kemudian angka 0 yang ada di ujung sini belum kita gunakan, maka kita naikkan ke sebelah sini. Jadi 180, maka di sini itu 180. Begitu ya Ananda ya. Nah, jadi Ananda silahkan Ananda itu buat angka berapa saja di posisi sini, bagikan dengan nilai yang ada di sebelah sini. Oke, semoga Ananda semua paham. Semoga Ananda paham dengan materi kita pada hari ini. Mi sudahi dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.